Halo viewers, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya di Teja Saja Channel ya. Ini adalah video yang keempat dari seri pembahasan written expression. So, bagi kalian yang belum nonton 3 video sebelumnya, terutama pembahasan TOEFL, soal-soal pada bagian written expression, maka ada baiknya kalian menonton dulu video-video tersebut sehingga tidak ada yang terlewatkan ya. Ya. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis soal yang akan keluar pada TOEFL ITP ya, yaitu kita harus bisa mengidentifikasi errors with singular and plural nouns. Oke. Ya. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita mulai saja ya. Sebelumnya saya perlu mengingatkan sekali lagi bahwa soal di written expressions bentuknya seperti ini. Ada kalimat, kemudian ada 4 kata atau frasa yang digarisbawahi, yang salah satunya adalah errors atau salah. Dan kita diminta untuk mengidentifikasi yang mana errorsnya. Nah, strateginya bagaimana? Langsung saja lihat 4 kata yang digarisbawahi. Jika bisa menentukan yang mana error, maka langsung jawab saja. Jika tidak, jika ragu, maka bacalah kalimatnya dengan teliti ya, dengan cermat, sambil memperhatikan kata-kata sebelum dan sesudahnya, karena sebuah kata itu error atau salah, itu hubungannya dengan kata-kata lain dalam kalimat tersebut ya. Apakah dengan subjeknya, apakah dengan singular pluralnya, apakah tata urutan katanya yang belum benar, oke? Iya. Nah, kali ini saya akan membahas noun. Ya, noun ini adalah salah satu grammar features yang banyak diujikan di TOEFL ITP ya, dan kalian harus bisa menguasai yang namanya nouns atau kata benda ini dan bisa membedakan mana kata benda yang benar dan mana yang salah. Oke, karena pada jenis soal written expression ini kita diminta untuk mengidentifikasi mana kata atau frasa yang salah. Oke, dalam pembahasan kali ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah use the correct singular and plural nouns, yang kedua countable and uncountable nouns, dan yang ketiga numbers and measurement. Oke, right, kita bahas satu persatu ya. Singular and plural nouns. Nah, ada beberapa markers yang perlu kita kenali ya, atau penanda kata benda yang perlu kita kenali, karena masing-masing singular dan plural nouns ini punya penandanya masing-masing ya. Jadi kalau singular nouns penandanya itu diantaranya adalah an, this, that, a single, each, every, one. Nah, perlu diingat ketika kata-kata ini hadir, maka kata benda berikutnya yang hadir adalah singular ya. Atau ketika ada singular nouns, maka pastikan bahwa markersnya atau penandanya sudah benar, yaitu kata-kata di antara kata ini ya. Nah, yang kedua adalah plural atau kata benda jamak ya, atau lebih dari satu ya. Nah, ada banyak nih penandanya, ada several of, hundreds of, a few, many of, a number of, everyone, a couple of, these, those ya. Oke, yang biasanya suka salah ini nih, everyone of ya. Everyone of itu biasanya diikuti dengan kata benda jamak ya. Tetapi kombinasi antara everyone of, misalnya everyone of the people, itu kemudian verbnya menggunakan verb singular ya, is. Oke, right. Jadi ini adalah penanda kata benda jamak ya. Jadi sesudah kata-kata ini haruslah kata benda yang lebih dari satu. Jadi tidak boleh single. Oke. Nah, mari kita lihat ya. Contohnya di sini, several of Washington Irving's story have become classics in American literature. Menurut kamu yang mana nih yang salah? Langsung saja lihat keempat kata
yang digarisbawahi tersebut. Kemudian kalau bisa diidentifikasi yang mana yang salah, langsung saja jawab. Oke, kira-kira ada yang janggalkah? Ya. Kalau kita perhatikan ya, di sini ada several of Washington Irving story. Nah, ya langsung ketemu kan jawabannya, bahwa harusnya ya sesudah several of ini ada kata benda jamak ya, harusnya stories, dan ini juga diperkuat dengan verbnya di sini menggunakan verb yang plural ya, have ya, bukan has. Oke, maka jawaban yang tepat adalah B. Oke, right. Nah, soal yang kedua, one of the most beautiful state capital in the Utah state capital located in Salt Lake City. Oke, right. Right, menurut kamu yang mana nih yang salah? Iya, langsung kamu perhatikan salah satu keempat kata yang digaris bawah itu salah satunya pasti salah. Apakah A? Sepertinya A, tidak ada yang salah di sana. One of the ya sudah benar. Kemudian beautiful, the most beautiful ya sudah benar sepertinya, state capital. Nah ya, saya bisa menebak bahwa capital ini ada masalah di sana karena apa? One of, salah satu. Nah, one of atau every one of, nah, itu harus diikuti oleh kata benda jamak ya, harusnya capitals ya. One of, salah satu ya, ya salah satu, kemudian banyak gitu kan ya. Tetapi perlu diingat juga bahwa one of bla 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 itu dia tetap menggunakan verbnya verb singular ya, is ya. Oke, maka ya sekali lagi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, lanjut. Nah, countable uncountable nouns. Apakah kalian sudah belajar countable and uncountable nouns? Apa yang dimaksud dengan countable nouns? Ya, countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable nouns, iya, kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Listnya akan panjang sekali, kalian bisa browsing, kalian bisa mencari tahu kata benda yang bisa dihitung itu apa saja dan kata benda yang tidak bisa dihitung apa saja. Nah, di sini saya akan tunjukkan penandanya ya, ya, jadi jika ada quantifier, penanda jumlah, maka countable noun itu dia menggunakan many, number, few, fewer. Oke. Nah, kemudian uncountable noun dia menggunakan much, amount, little, less. Oke, jangan sampai terbalik ya. Right. Nah, kata-kata ini many, number, few, fewer, kemudian diikuti dengan countable noun. Kemudian uncountable noun ini sebelumnya dia menggunakan much, amount, little, and less. Oke, ada beberapa penanda quantity atau penanda jumlah yang sifatnya netral. Misalnya ada kata some dan ada kata a lot of ya. Some dan a lot of ini bisa digunakan oleh keduanya ya. Tapi biasanya kata some dan a lot of ini tidak dijadikan tidak dibuat oleh pembuat soal untuk tes TOEFL ini ya, karena jawabannya bisa ambigu nantinya. Oke. Right. Nah, hati-hati dengan beberapa kata benda yang kelihatannya countable padahal tidak ya. Nah, kata-kata ini adalah uncountable ya teman-teman, seperti furniture, research, sunshine, informations, kemudian ada bread ya. Ada satu lagi yang saya ingat adalah homework. Oke, kalian boleh browsing, boleh cari tahu kata-kata benda uncountable apa lagi yang sekiranya itu sepertinya jamak padahal bukan, sepertinya countable padahal dalam bahasa Inggris dia termasuk ke dalam kategori uncountable ya. Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ada some encyclopedias deals with specific field.
such as music or philosophy, and provide informations on only those subject. Oke, right. Menurut kamu yang mana nih yang salah? Langsung saja some. Ya, some ini sepertinya tidak ada masalah di sana ya. Kemudian ada deal with. Ya, dia sudah benar karena subjeknya kata benda jamak sehingga dia tidak perlu tambah s di sini. Jadi dia sudah benar deal with ya. Kemudian such as music or philosophy. Ya, ini sudah paralel antara music dan philosophy. Nah, A, B, C are just correct. Then the only option is D ya. Jadi kalau A, B, dan C itu sudah benar, maka langsung saja ya Anda bisa jawab D ya, tanpa harus mempertimbangkan banyak hal lagi. Oke. Ya. Ya, menurut kalian kenapa jawabannya D? Ya. Kata informations di sini tidak dimungkinkan untuk menambah s karena apa coba? Karena information ini adalah termasuk uncountable noun ya, kata benda yang tidak bisa dihitung sehingga dia tidak bisa ditambahi s di belakang. Oke, karena s di belakang itu hanya untuk countable noun saja. Oke. Iya. Kemudian ada numbers and measurements ya, ada ukuran atau angka-angka ya yang dipakai di dalam bahasa Inggris, dan hati-hati dalam penggunaannya ya. Saya berikan contoh, ada dua kalimat ini, they went for a 6-mile walk, kemudian ada they walked 6 miles. Ya, perlu kalian perhatikan di sini bahwa dua-duanya dia menggunakan kata 6 miles, tetapi ada perbedaan di sana. Yang pertama ini a 6-mile walk ya. 6 mile ini berada di antara artikel dan noun, sehingga 6 mile ini berfungsi untuk memberi penjelasan kepada walk sebagai kata benda pokoknya, sehingga 6 mile ini dia sebagai adjektif atau kata sifat, sehingga tidak dimungkinkan ditambahi s ya, karena dia bukan benda. Sementara they walk 6 miles ya, jadi dia ukuran jarak di sini 6 miles. Miles ini dia tidak menjelaskan kata benda apapun di belakangnya, sehingga dia sendiri dianggap sebagai benda atau jamak ya. Jadi dia ditambah s 6 miles. Nah, hati-hati dengan penggunaan quantity yang lain seperti thousands atau hundreds ya. Nah, saya berikan contohnya di sini. Ya, thousand, hundreds dan sebagainya itu jumlah-jumlah penanda jumlah yang ini. Ketika dia diawali dengan angka, maka dia tidak bisa ditambah s ya. 7,000 ya, tidak bisa ditambah s. Oke. Ya, dia cukup dituliskan tanpa s saja. Sementara ketika tidak ada angka sebelumnya, maka dia harus ditambah s, thousands atau hundreds ya. Nah, kedua hal ini, kedua penanda ini, jumlah ini sama-sama menggunakan verb yang plural ya. Dia sama-sama menggunakan verb yang plural. Nah, hati-hati dengan $5 million. $5 million ini singular ya, walaupun belakangnya ada s ya, $5 million. Oke, jadi untuk uang millions of dollars, $5 million ini bersifat singular. Oke. Right. Jadi sudah jelas ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan angka-angka atau jumlah atau jarak atau ukuran-ukuran ya. Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya seperti apa ya. The US President serves a maximum of 2 4-year terms. Ya, yang mana menurut kalian yang salah?
Apakah the? Ya, the US President. Sepertinya ini sudah benar. Penggunaan artikel di sini. Kemudian serves, ini kata kerja singular ya. Ya, untuk kata benda singular sebelumnya. Ya, sudah benar. Maximum sudah benar di sini ya. Oke, maka jawaban yang tepat adalah D ya. 2 4 years term ya. 4 years di sini berfungsi untuk memberi penjelasan kepada terms, memberi penjelasan kepada kata benda sesudahnya, sehingga dia adalah adjektif seharusnya, sehingga tidak bisa dilekati as ya. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Right, ya, itu saja pembahasan kita tentang nouns atau kata benda kali ini ya. Tadi kita sudah membahas use the correct singular and plural nouns, countable and uncountable nouns, numbers and measurement. Oke. Ya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jika ada kurang-kurangnya silakan komen. Ya, jangan lupa ikuti terus video-video saya tentang pembahasan soal-soal TOEFL ini ya. Ya, see you again next time. Have a great day.